Proses pertama memang meraba-raba, dilakukan saja sesantai mungkin, tidak apa-apa. Nanti akan dapat dengan sendirinya. Rasakan aliran kebahagiaan itu. Energi kebahagiaan ada di alur itu, dan benar-benar rasakan antara kebahagiaan dan manusia sebenarnya menjadi satu. Antara manusia dan kebahagiaan adalah satu. Yang memisahkan adalah kisi-kisi nafsu dan keinginan kita. Energi keberkahan dan energi keberlimpahan dalam segala bentuknya berlaku kepada semua sahabat-sahabat yang ada di sini, yang tak terikat oleh ruang dan waktu, yang sedang bermeditasi bersama-sama. Energi keberkahan dan keberlimpahan dalam segala bentuknya, energi cahaya dan energi material yang terbaik berlaku bagi kawan-kawan semua. Selanjutnya akan selalu menguat dan diperkuat. Sisa hidup kita adalah perayaan. Sisa hidup kita adalah perayaan untuk merayakan kecahayaan kita. Tidak ada hal lain selain kecahayaan. Karena itu syukuri, bergembiralah, berbahagialah. Bagi teman-teman yang dalam kenikmatan meditasi, dilanjutkan meditasinya. Semakin kuatkan, jangan terganggu apapun yang terjadi di luar, termasuk kata-kata dan suara saya, ataupun nanti pembicaraan saya dengan beberapa teman. Tetaplah bermeditasi dalam keadaan apapun. Sementara teman-teman yang mau ngobrol dengan saya persilahkan nyalakan dulu mikrofonnya. Saya Mas Bonang. Monggo Mas Aris. Saya ini kayak kehilangan energi semua sama sekali Mas Bonang. Nggak ada getaran, nggak apa, hilang semuanya. Kenapa Mas Bonang? Energinya ndak akan pernah hilang Mas, tapi kalau dia bersifat lebih halus, memang ya. Jangan meditasi sambil berdiri di luar rumah, rasakan angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Ya. Nanti rasakan butuh
kepekaan lebih, karena semakin halus itu semakin besar sebenarnya. Seringkali saya memesankan jangan terlalu terjebak pada teknis, karena Gusti itu tidak bisa diteknisi. Kuncinya ada di ketulusan dan energi ini. Kita meditasi sambil mandi, ketika gayung kita air kita basahkan ke seluruh tubuh. Ini sebuah kesehatan, ini rezeki yang melimpah dari Tuhan. Itu pun teknis, dan energi akan berjalan sesuai yang kita ketika kita membasuh wajah dengan air, bahwa kita semakin melapangkan wajah kita, itu pun akan terjadi, Pak. Jadi itu yang saya maksud, tidak terjebak dengan teknis itu, karena teknisnya mau macam-macam. Nah, seperti jenengan pegang, ini kan sebenarnya kita lagi memegang dimensi akal dari sejati kita. Nanti kita masuk ke sana. Memegang kaki pun begitu, memegang lutut pun, kalau dengan energi yang sudah semakin besar itu kita pegang, yaitu kita pegang sejati kita. Kita merasakan, kemudian kalau merasakannya itu semakin kuat, lah itu kan kita menjadi, Pak, menjadi sejati, maksudnya menjadi Gusti. Itu sebuah proses. Gitu Pak Yoko. Terima kasih Mas Bonang. Ini ada pengalaman barusan tadi. Ya. Anak saya tuh kejebak macet di Jakarta sana. Nah, kebetulan mobilnya tuh tinggal satu strip. Ya, dia teriak-teriak lewat telepon. Tinggal satu strip, macet, nggak bisa jalan. Premiumnya akhirnya lama. Ya. Terus dengan arahan Mas Bonang pakai telunjuk jari itu, saya yang ucapan Gusti, dekatkanlah pom bensin untuk ngisi mobil kepala saya. Alhamdulillah dekat Mas Bonang. Akhirnya bisa terisi. Terima kasih Mas Bonang. Ya seperti itu Pak. Bahkan ada teman kita itu yang sepeda motornya bensinnya habis benar-benar, tetap bisa jalan itu dengan, karena energi ini kan akhirnya jadi premium Pak. Sesuai dengan nano kita Pak. Dan loss saja, ya tidak ada keraguan, tidak ada, kita tidak usah terjebak di hasil. Minggu hasil berhasil atau enggak, nah itu lemah nanti. Yang penting loss, ini tujuannya loss. Gitu Pak Yoko. Terima kasih. Pengalaman yang hebat. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Lastari. Sesaat tadi meditasi Mas Bonang ya. Saya merasa bertemu dengan panjenengan mengenakan jubah sangat terang sekali. Kemudian saya katakan Rahayu Mas Bonang, panjenengan menjawab. Nah itu saya terus naik, tapi badan saya tertinggal Mas. Saya naik, saya melihat badan saya ada di bawah dan napas saya rasakan hampir tidak ada napas saya sudah. Siap. Sangat lembut sekali napas saya, yang hampir nggak ada, naik ke atas tapi kok nggak ada batasnya ini. Kemudian saya sadar, loh ini mana ini? Terus saya terakhir tadi kaget begitu, turun lagi. Nah itu yang saya rasakan Mas Bonang. Matur suwun Mas Lastari. Ya,
lain kali jangan kaget, ketidakterbatasan itu akan mengantarkan. Kita ndak usah khawatir, apapun yang terjadi, Gusti kita itu maha melindungi, maha tidak menyesatkan. Ya, nggih. Seperti itu Mas Lastari. Nggih, matur suwun Sunang. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Selain misalkan merasakan energi atau mengalami gambaran atau visualisasi, seperti ada pendengaran itu kayak berdenging, itu gimana ya Mas Bonang? Telinga mana Mas? Kalau soal telinga sih kayaknya dua-duanya berdenging gitu Mas. Oh. Berdengung. Iya, ketika mengalami perjalanan naik itu kayak kalau kita naik pesawat itu ada perbedaan tekanan udara ini kan, terus tahu-tahu nggak bisa dengar atau berdenging gitu Mas. Kasih energi aja telinganya begini, nanti hilang sendiri. Energi. Yeah. Oh gitu Mas. Gitu aja. Oke Mas Bonang, terima kasih Rahayu. Ya. Rahayu. Yang lain dilanjutkan aja meditasinya. Full meditation, yang bicara dengan saya monggo, tapi tetap dalam keadaan meditasi. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Saya 2 kali absen ndak ikut Zoom, mohon maaf Mas. Oh, ini Samarinda ini. 2 kali di rumah. Iya. Sibuk ini. Ya. Rahayu Pak Waluyo. Rahayu Mas Bonang. Ketika kita menemui dan menyatu dengan Sang Yang Urip, dengan daya hidup itu sendiri, maka nafas itu tidak ada, Pak. Karena nafas itu pengikat antara Al-Hayyu dengan semua bagian-bagiannya. Nah, ketika kita di dalam Al-Hayyu itu, dalam kita yang mempunyai nafas ya, kita di dalam nafas. Jadi nafasnya tidak ada, nafasnya tidak. Bahkan nafas itu tidak ada di sana. Tidak tahu hilang kemana nafas ini. Seringkali saya memesankan jangan terlalu terjebak pada teknis. Karena Gusti itu tidak bisa diteknisi. Kuncinya ada di ketulusan dan energi ini. Kita meditasi sambil mandi, ketika gayung kita air kita basahkan ke seluruh tubuh. Ini sebuah kesehatan, ini rezeki yang melimpah dari Tuhan. Itu pun teknis, dan energi akan berjalan sesuai yang kita ketika kita membasuh wajah dengan air, bahwa kita semakin makan wajah kita, itu pun akan terjadi, Pak. Jadi itu yang saya maksud, tidak terjebak dengan teknis itu, karena teknisnya mau macam-macam. Nah, seperti jenengan pegang ini kan sebenarnya kita lagi memegang dimensi akal dari sejati kita. Nanti kita masuk ke sana.
Memegang kaki pun begitu, memegang lutut pun kalau dengan energi yang sudah semakin besar itu kita pegang, yaitu kita pegang sejati kita. Kita merasakan, kemudian kalau merasakannya itu semakin kuat, lah itu kan kita menjadi, Pak, menjadi sejati, maksudnya menjadi Gusti. Itu sebuah proses. Gitu Pak Yoko. Iya. Terima kasih Mas Bonang. Ini ada pengalaman barusan tadi. Ya. Anak saya tuh kejebak macet di Jakarta sana. Yeah. Nah, kebetulan mobilnya tuh tinggal 1 strip. Ya, dia teriak-teriak lewat telepon. Tinggal 1 strip. Macet, nggak bisa jalan. Macetnya kira lama. Ya. Terus dengan arahan Mas Bonang pakai telunjuk jari itu. Ya. Saya ucapan Gusti, dekatkanlah pom bensin untuk ngisi mobil anak saya. Alhamdulillah dekat Mas Bonang. Akhirnya bisa terisi. Terima kasih Mas Bonang. Iya. Ya seperti itu Pak. Bahkan ada teman kita itu yang sepeda motornya bensinnya habis benar-benar tetap bisa jalan itu dengan karena energi ini kan akhirnya jadi premium Pak. Sesuai dengan kita Pak. Dan loss saja, ya tidak ada keraguan, tidak ada, kita tidak usah terjebak di hasil, itu hasil berhasil atau enggak, nah itu lemah nanti. Yang penting loss ini tujuannya. Gitu Pak Yoko. Terima kasih. Pengalaman yang hebat. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Lastari. Sesaat tadi meditasi Mas Bonang ya. Saya merasa bertemu dengan panjenengan mengenakan jubah sangat terang sekali. Kemudian saya katakan Rahayu Mas Bonang, panjenengan menjawab. Nah itu saya terus naik, tapi badan saya tertinggal Mas. Saya naik, saya melihat badan saya ada di bawah dan napas saya rasakan hampir tidak ada napas saya sudah. Siap. Sangat lembut sekali napas saya, yang hampir nggak ada, naik ke atas tapi kok nggak ada batasnya ini. Kemudian saya sadar, loh ini mana ini? Terus saya terakhir tadi kaget begitu, turun lagi. Nah itu yang saya rasakan Mas Bonang. Matur suwun Mas Lastari. Ya, lain kali jangan kaget, ketidakterbatasan itu akan mengantarkan kita. Ndak usah khawatir, apapun yang terjadi Gusti kita itu maha melindungi, maha tidak menyesatkan.